Inilah yang membuat kenapa kami begitu menyesal waktu itu terburu-buru ingin lulus dari pesantren. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, masih punya gairah untuk melanjutkan aktivitas kehidupan dengan melibatkan pikiran dan hati. Tentu semoga Allah selalu melindungi kita. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, pada dasarnya pendidikan itu adalah akar untuk membentuk karakter individu, bukan untuk sebagai media pemenuhan kebutuhan duniawi. Tidak. Kalau kita mau nilik sejarah pendidikan, sebenarnya pendidikan itu adalah akar pembentukan karakter individu. Nah, karakter individu di sini adalah individu yang mampu memanifestasikan kedekatan dirinya terhadap Sang Kholik. Jadi bisa dikatakan percuma kita menjadi peserta didik atau murid, atau bahkan kita ada lembaga yang memiliki banyak siswa, tapi nilai spiritualitas, kedekatan individu peserta didiknya tidak sampai kepada taraf terbaik di sisi Tuhan. Karena kalau pendidikan bukan memperhatikan itu, maka lembaga-lembaga pendidikan hanya mencetak generasi-generasi yang konsumtif, generasi-generasi yang tanda kutip berjuis, generasi-generasi yang nihil nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai tenggang rasanya, nilai-nilai ketawaduannya, dan etika-etika sosial lainnya. Nah, berbeda halnya dengan ketika kami di pesantren gitu ya. Maka teman-teman yang selesai dari pendidikan pesantren ketika keluar atau menjadi alumni atau ketika lulus kemudian mereka hidup di masyarakat tertentu, ada kerinduan yang dirasakan oleh kami sebagai alumni. Karena apa? Sesuatu yang tadinya hidup di pesantren itu ngalir tanpa ada tuntutan, tanpa ada paksaan, dan semuanya seragam. Yang dikedepankan hanyalah kedekatan kepada Allah. Nah, ketika keluar berkecimpung dengan masyarakat, hal semacam itu nyaris tidak ditemukan lagi. Semuanya sibuk dengan target-target dunia, sehingga nilai-nilai spiritual itu ditangguhkan. Padahal hakikatnya kita diciptakan adalah untuk apa? Untuk memupuk diri supaya kita bisa sampai di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Nah, inilah yang membuat kenapa kami begitu merindukan, kenapa kami begitu menyesal waktu itu terburu-buru ingin lulus dari pesantren. Sebenarnya kalau boleh dikata, selamanya tinggal di pesantren pun itu tidak masalah bagi kami. Hanya saja kami membutuhkan ruang lagi untuk sirkulasi santri yang lain. Oleh sebab itulah ada proses pendidikan yang sebenarnya itu hanya berjenjang. Kelas 1, 2, 3, 4. Kenapa? Supaya ada sirkulasi yang berjalan. Artinya bukan hanya kami yang merasakan pendidikan pesantren, tapi adik-adik kami, santri-santri baru yang lainnya pun bisa masuk dan bisa melakukan proses pendalaman atau pembentukan akar spiritualitas di pesantren. Tak sedikit lembaga-lembaga non pesantren, nilai-nilai spiritualitas ini diajarkan hanya nyempil, bukan menjadi core, bukan menjadi pelajaran utama. Itulah yang kemudian nanti pada masanya secara perlahan orang tua akan mulai gelisah terhadap apa? Sistem pendidikan seperti ini. Kenapa? Oke, anaknya atau peserta didiknya pinter secara ilmiah. Oke.
luas secara wawasan ilmiahnya oke, pengalaman-pengalaman dunianya oke. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca atau memimpin masyarakat dalam melakukan ritual-ritual ibadah, dan tidak berani untuk berdiri di garda paling depan dalam hal ubudiyah atau ibadah amaliyah keseharian. Nah, banyak lulusan sekolah non pesantren yang pinter-pinter, tapi mohon maaf nggak bisa ngaji, nggak bisa memanjatkan doa-doa atau memimpin keluarganya nanti ketika mereka sudah menikah untuk memanjatkan doa-doa dengan bahasa Arab. Dan mohon maaf, tidak sedikit anak-anak yang lulusan dari sekolah non pesantren ketika orang tuanya meninggal dunia hanya bisa meratapinya saja, tidak bisa duduk di samping jenazah orang tuanya membuka yasin atau tahlil ngaji. Karena apa? Tidak ada modal untuk ke sana. Dan itulah yang kemudian nanti seperti yang saya katakan di depan tadi, yang akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Untuk apa kita orang tua punya banyak anak, anaknya pinter-pinter semuanya, ahli di bidangnya masing-masing. Tapi untuk apa semua itu kalau tidak bisa ngaji? Sholatnya tidak teratur, bahkan suruh mimpin sholat masyarakat pun untuk menjadi imam di masyarakat, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa hadir, mereka tidak berani tampil. Untuk apa semua itu? Itu hanya untuk poles dunia saja. Ingat, kita tidak tahu hari kapan dan jam berapa di mana kita akan meninggal. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu pengetahuan dunia, oke, kita lakukan. Tapi jangan lupa akar spiritualitas juga akan ditumbuhkan. Dua hal ini saya hanya bisa melihat di mana? Di pondok pesantren. Karena hanya di pondok pesantren lah yang bisa seperti itu. Yang dibangun pertama kali bukan kemampuan bidang dunia, bukan. Tapi apa? Akar spiritualitas. Jadi saya kira kebutuhan dunia ini sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan membuat kita lupa hakikat kita menempuh pendidikan itu untuk apa. Oke. Toh tidak sedikit sejarah-sejarah peradaban yang mengatakan banyak orang-orang soleh yang menjadi ilmuwan, banyak orang-orang soleh yang menjadi ahli-ahli filsafat, ahli fikih, ahli tarekat, ahli hadis, ahli tafsir dan sebagainya. Bahkan ada yang ahli medis semacam Ibnu Sina dan sebagainya. Yang dibangun pertama kali kalau kita mau menilik lebih dalam lagi, nilai spiritualitas. Karena ketika akar spiritualitasnya ini menghujam ke dalam kolbunya, maka sebebas apapun mereka hidup di dunia, tetap mereka bisa pulang kepada akarnya. Bedanya di masa sekarang, pendidikan non pesantren yang dilihat itu hanya permukaannya, ahli bidang-bidang umum lah, ahli-ahli di bidang-bidang yang lainnya dan ahli-ahli yang lainnya. Tapi luput memperhatikan bahwa ahli-ahli yang diperhatikan itu sebenarnya akar spiritualitasnya sudah selesai. Karena kami yang dibangun pertama kali oleh kiai adalah keterpautan hati kami terhadap regulasi Allah. Ini yang menjadi pembeda di antara pondok pesantren dengan sekolah-sekolah non pesantren. Ingat teman-teman, semakin sering kita memperhatikan dunia, rasionalitas ini akan semakin terbangun. Ketika rasionalitas semakin terbangun, maka Tuhan itu menjadi nomor 2 dibandingkan rasionalitas kita. Kalau perlu Tuhan pun harus dirasionalkan. Itu yang akan terjadi kepada Anda ketika semakin tergila-gila dengan dunia. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, selalu semangat,
dalam melibatkan pikiran dan hati untuk melanjutkan proses kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.